down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sarina. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki modul keempat, yaitu kita akan membahas mengenai Dynamic Routing EICRP. Sebelumnya kan kita sudah konfigurasi static routing nih teman-teman. Nah, kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Nah, misal kalau jaringannya itu berkembang atau misal ada tambahan satu router lagi nih, itu akan konfigurasi di router-routernya lagi untuk ngasih tahu jalurnya. Misal itu nanti di sini kita ada tambahan router baru. Nah, kalau static routing itu di router 1, 2, 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya manual. Nah, tapi bedanya kalau yang di dynamic routing ini kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau router yang baru saja. Nah, terus router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya karena topologinya itu persis seperti praktek di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah konfigurasi untuk IP-nya di semua router, terus di PC juga saya sudah kasih IP, terus di switch juga saya sudah membuat dua VLAN yang dimana itu terdapat VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman, dan di sini juga udah saya trunking. Teman-teman bisa lihat saja konfigurasi IP-nya itu di video sebelumnya ya teman-teman, karena semua konfigurasinya sama. Teman-teman, ketiga PC ini itu masih belum bisa komunikasi karena kalau kita coba lihat di routernya ini kita belum konfigurasi secara dinamiknya. Sekarang kita akan bahas nih konsep dari static routing dengan konsep make routing. Kita cari tahu perbedaannya. Nah, kalau static routing kan ini kita harus menuliskan IP root terus tujuannya. Misal ini dari PC 1 ke PC 2 itu kan nulisnya 192.168.20.0. Nah, terus subnet max-nya. Nah, baru kita tuliskan next hop-nya atau jalurnya. Nah, jalurnya itu kan lewat yang ini ya teman-teman, yang 10.2. Nah, tapi teman-teman kalau yang dynamic itu kita nggak akan pakai seperti itu. Untuk yang dynamic routing itu kita akan memakai advertise connected network. Ini artinya misal router 1 dia itu ingin dynamic routing. Nah, itu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network, atau router static itu dia harus melakukan yang namanya promosi. Nah, biar lebih paham, ini kita coba untuk langsung konfigurasi saja. Kita bisa pergi ke router 1. Oke, ini kita sudah di show IP root ya teman-teman. Dan di sini kita fokus di bagian C, ini connected atau terhubung. Nah, di sini itu ada 10.10.10.0 slash 24, atau yang ini di sini networknya, makanya di sini 0. Terus ada juga yang di bagian C, yang ini 192.168.10.0, yaitu ini tuh artinya nanti kita akan mempromosikan yang ini teman-teman. Oke, kita bisa coba copy. Di sini saya sudah berikan mapnya ya teman-teman untuk masing-masing jalur di setiap routernya. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat kalau di router 1 itu ada 10.10.10/24 untuk yang jalur gig 0/0, terus yang 192.168.10.0 itu untuk jalur yang 0/1. Nah, di router 2 juga, ini kalian bisa lihat sebenarnya dari topologi, tapi kalian juga di sini bisa cek lagi dengan do show IP root. Nah, di sini itu ada 10.10.10.0/24 itu yang gig 0/0 ya teman-teman. Terus yang ini 192.168.20.0/24 itu juga di interface gig 0/1. Nah, itu kalian bisa tambahkan not saja seperti saya. Di sini konsepnya itu seperti ini teman-teman. Di sini si router 1 itu dia akan melakukan advertise connect network atau akan promosi ke router 2. Misal begini teman-teman, di router 1 itu bilang ke router 2, "Hey router 2, di sini saya punya IP. Di sini saya punya IP root dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu pengen melewati IP root yang ada di sini, maka lewat aku saja." Begitu kira-kira kata dari si router 1. Terus di router 2 itu dia akan melihat tabel routingnya, yaitu yang ini. Nah, di sini di tabel routingnya itu ada 10.10.10.0 dan 20.0. Terus si router 2 itu akan bertanya lagi ke router 1. Router 1, ternyata di sini saya sudah punya nih yang 10.10.10.0. Tapi yang 192.168.10.0 itu dia si router 2 belum punya. Nah, itu akan langsung saja teman-teman di router 2 itu akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis IP root atau networknya 192.168 ini itu lewatnya jalurnya itu 10.1. Jadi di dynamic routing ini itu hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satunya saja. Nah, begitu juga kalau sebaliknya teman-teman. Misal kalau di sini router 2 dia ingin dynamic. Nah, maka dia akan mempromosikan atau others connect network. Di sini saya ada IP root 10.10.10.0.
dan 192.168.20.0. Jika kamu pengen melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku, begitu kira-kira. Nah, terus router 1 juga akan menjawab, oh ternyata yang 10.10.0 itu saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 itu belum punya. Nah, nantinya di router 1 akan langsung secara otomatis ada network. Jadi teman-teman, di dynamic routing ini ada beberapa protokol yang udah saya tuliskan notenya. Di sini yang pertama itu ada RIP, yaitu jarang digunakan nih. Terus yang kedua ada yang namanya EIGRP. EIGRP itu ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Terus ada lagi yang namanya OSPF. Nah, kalau OSPF ini open standard. Jadi kalau misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu bisa pakai OSPF. Nah, terus ada yang namanya PGP. PGP ini juga open standard, tapi dia beda dengan yang OSPF. Nah, itu nantinya akan kita bahas yang BGP. Nah, tapi kali ini kita konfigurasi yang EIGRP dulu. Oke, sini kita bisa masuk ke router satunya. Di sini misalkan itu router EIGRP. Terus kita tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas di BGP ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih antara 1 sampai 65535 sekian. Nah, itu di sini kita bisa coba misalkan 10 ya, teman-teman. Terus kita enter saja. Nah, jika sudah, kita bisa memasukkan network dari router satunya, yaitu yang ini ya, teman-teman. Yang 10.10.10.0 dan yang ini. Di sini tuh kita seperti akan mempromosikan, seperti akan memasangkan IP untuk mempromosikan kedua IP itu ya, teman-teman. Di sini kita masukkan network. Terus IP-nya 10.10.10.0 yang akan kita promosikan. Lalu yang kedua yaitu 192.168.10.0. Terus kita enter, keluar. Kita masuk ke router 2-nya. Di sini kita bisa masukkan perintah yang sama seperti tadi ya, teman-teman. Di sini kita harus persis router EIGRP 10. Terus kita promosikan juga IP yang ada di router 2-nya, yaitu 2 ini ya, teman-teman, yang ini. Jadi kita masukkan network 10.10.10.0, kita enter. Di sini ada peringatan, teman-teman. Nah, di mana sebelumnya kan kita sudah mempromosikan yang network 10.0 ya, teman-teman, atau kita itu sudah bertetanggaan. Nah, sekarang kita bisa promosikan yang 20.0-nya. Network 192.168.20.0. Terus kita enter. Oh iya, sebelumnya untuk mengeceknya itu kalian bisa mengecek di do show IP EIGRP NIC-port. Nah, di sini yang 10.10.1 itu udah dimasukkan atau dipromosikan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kan kita sudah memasukkan kedua network ini. Kita bisa cek lagi dengan do show IP route. Ini sudah ada yang D ya, teman-teman. D ini artinya EIGRP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini D itu artinya EIGRP, bukan dynamic. Nah, di sini kenapa enggak E? Teman-teman, karena jika E itu dia sudah digunakan untuk yang namanya BGP. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita bisa cek juga di router satunya. Di sini sudah ada yang 20.0 ya, teman-teman. Padahal tadi kan di router 1 kita enggak memasukkan IP 192.168.20.0, tapi kita memasukkan yang 10.0. Tapi di sini sudah langsung ada. Nah, itu yang dinamakan dynamic routing. Nah, kita coba bisa cek ping atau kirim paket dari PC2 ke PC1. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Di sini kan tadi kita sudah konfigurasi, tapi baru memakai dua router ini saja ya, teman-teman. Kita belum melakukan ke router yang ini, yang router ketiga. Nah, di sini kita akan konfigurasi EIGRP-nya, tapi di sini yang akan dikonfigurasi hanyalah di router 2 dan router 3-nya saja. Nah, di router 1 itu nggak usah konfigurasi karena dia nggak menambahkan network baru. Sedangkan kalau di router 2 kan ini dia ada network baru, yaitu yang ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi EIGRP-nya. Oke, kita bisa mulai yang di router 2-nya dulu dengan perintah seperti tadi, router EIGRP dengan angka yang sama ya, teman-teman, agar nanti langsung dynamic, yaitu tadi 10, terus kita enter. Nah, terus kita seperti biasa promosikan networknya, yaitu kita akan mempromosikan yang gig 0/0 di sini yang 20.2 ini akan menjadi 20.0, dan yang gig 0/1 yaitu 30.1 itu nanti akan menjadi 30.0. Di sini kita bisa ketikkan saja. Terus jika sudah, kita lakukan juga yang di router 2-nya. Nah, di sini kita akan promosikan yang gig 0/2 ya, teman-teman, karena ini tadi kita belum promosikan.
kalian bisa dengan perintah yang sama ya teman-teman, agar nanti bisa dynamic. Di sini terdapat peringatan ya teman-teman. Nah, karena itu berarti sudah dimasukkan atau ini sudah bertetanggaan ya teman-teman. Terus kita bisa cek dengan do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah terdapat 20.2-nya ya teman-teman, dan juga ini nih yang gig 0/0 itu ada 10.10.1-nya. Kita sudah konfigurasi EIGRP-nya. Kalau statik itu kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Tapi kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan router tetangganya, yaitu router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh itu enggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, karena apa teman-teman? Karena di sini router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan networknya ke router. Nah, terus router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Sekarang kita coba cek nih di router 1 dengan do show IP route. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk yang fokus di bagian D, ini sudah ada 20.0. Padahal tadi itu kita nggak konfigurasi network dari yang ada di router 3 ini. Terus juga ada 192.168.30.0 itu yang di router 3 ini. Pada ini juga ada yang 30.0 yang di router 3 ini, padahal di router 1 itu kita nggak konfigurasi network yang ini. Sekarang kita coba cek di router 3, cek dengan show IP route. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 10.0 atau yang ada di router 1. Di sini di router 3 itu sudah langsung ada. Terus juga ada yang 10.0 teman-teman. Yang di sini tuh itu juga langsung otomatis ada. Sekarang kita coba kirim paket. Misal dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini udah successful ya teman-teman. Kita bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini juga udah successful. Nah, kita lanjut untuk konfigurasi EIGRP menggunakan VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan switch-nya ya teman-teman. Seperti yang udah saya bilang tadi di awal, di sini saya sudah konfigurasi untuk membuat VLAN-nya, terus saya udah mode on kan, saya juga udah trunking ya teman-teman. Nah, kalian itu bisa lihat konfigurasinya itu di video sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya, seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat subinterface untuk VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman. Di sini kalian bisa masuk ke router 3-nya. Di sini kita masuk ke interface gig 0/2. Di sini kita bikin subinterface-nya ya teman-teman, 2.40. Terus kita enter, terus kita masukkan perintah encapsulation.1q 40. Nah, di sini tuh artinya nanti subinterface yang ini itu bakal masuk ke VLAN 40 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita masukkan IP-nya, IP add, yaitu 192.168.40.1 yang nanti akan dijadikan gateway di PC-nya ya teman-teman. Subnet max-nya jangan lupa. Terus kita enter. Nah, kita lanjut ke yang VLAN 50-nya. Kita akan bikin subinterface yang VLAN 50 dengan perintah yang sama ya teman-teman. Di sini sudah ya teman-teman. Lanjutnya kita akan masukkan IP-nya di PC yang ada di VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman. Di sini kalian bisa ikuti saja. Oke, di sini untuk PC 4 dan PC 5 itu sudah terpasang semua ya teman-teman. Sekarang ini coba kita kirim paket dari PC 4 ke PC 5 ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini udah successful ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalau si PC 1 dan 2 ingin berkomunikasi ke PC yang ada di VLAN 40 dan VLAN 50 itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routingnya. Sekarang kita konfigurasi dynamic routingnya. Kita akan mempromosikan IP network dari VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Perintahnya sama seperti tadi teman-teman. Router EIGRP. Nah, tadi kan menggunakan angka 10 ya teman-teman. Terus kita enter. Lalu kita promosikan network IP dari VLAN yang 40 sama VLAN 50 ya teman-teman. Yang VLAN 40 dulu. Kita singkat network IP-nya itu ini 192.168.40.0. Terus yang VLAN 50-nya yaitu 50.0. Terus kita juga promosikan network terbarunya yaitu yang ini, yang gig 0/2 yang di router 3 yaitu dengan network
30.30.30.0. Terus kita enter, lalu kita bisa cek dengan show IP route. Kita bisa spasi. Nah, jadi di router 3 ini network dari VLAN 4 dan VLAN 5 itu akan dipromosikan ke router-router lain yang terhubung. Nah, kita coba lihat nih di router 1 dulu. Kita coba. Nah, maka di sini di bagian D yang EIGRP itu sudah langsung otomatis ada network dari VLAN 40 dan 50 ya teman-teman. Begitu juga di router 2. Tadi kan di router 1 dan 2 kita nggak konfigurasi nih, tapi itu akan otomatis ada ya teman-teman. Kita bisa lihat juga. Di sini juga sudah ada di router 2-nya. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 atau PC 2 ke yang ada di VLAN 40 dan VLAN 50-nya ya teman-teman. Oke, di sini udah sukses semua ya teman-teman. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.